Pemerintah akan mengucurkan uang 2,4 juta rupiah kepada 12 juta pelaku usaha mikro sebagai bantuan produktif di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah juga akan menggelontorkan dana 2 juta rupiah kepada ibu rumah tangga sebagai stimulus usaha modal kerja. Wabah COVID-19 mulai berdampak pada berbagai sektor perekonomian. Untuk menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak rontok, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus bagi usaha kecil. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki menegaskan pemerintah dalam waktu dekat akan merealisasikan program bantuan produktif usaha mikro. Bantuan yang diberikan berupa uang 2,4 juta rupiah dan akan digelontorkan untuk 12 juta pelaku usaha mikro. Nah, hari ini Pak Presiden tadi sudah kami ratas dan sudah disetujui, yaitu program bantuan produktif usaha mikro. Ini akan diberikan ke 12 juta pelaku usaha mikro sebesar 2,4 juta. Tahap awal kita sudah dialokasikan untuk 9,1 juta penerima dengan total anggaran 22 triliun. Jadi kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi terdekat. Teten Mas Duki juga menghimbau agar pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan dapat berpartisipasi mendaftarkan diri melalui dinas koperasi terdekat. Selain bantuan untuk pelaku usaha mikro, pemerintah juga mempersiapkan stimulus usaha modal kerja bagi ibu rumah tangga sebesar 2 juta rupiah. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan rencana bantuan kredit modal kerja ini masih dalam pembahasan. Selain prasyarat yang harus dipenuhi, pemerintah juga masih membahas skema pencairan dana tersebut. Hingga kini, pemerintah baru mendata ada sekitar 6,2 juta ibu rumah tangga calon penerima stimulus bantuan modal kerja. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Rencana pemerintah untuk memberikan stimulus usaha modal kerja bagi ibu rumah tangga mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Benang merah dari kritikan tersebut adalah mempersoalkan mengenai validitas data calon penerima bantuan. Pemerintah berencana akan menggelontorkan dana sebesar 2 juta rupiah kepada ibu rumah tangga sebagai stimulus usaha modal kerja. Hingga kini, pemerintah mendata ada sekitar 6,2 juta ibu rumah tangga calon penerima stimulus bantuan modal kerja. Ekonom Indef Bima Yudhistira mempertanyakan kebijakan ini, terutama mengenai validitas data penerima stimulus. Karena jika stimulus tidak tepat sasaran, maka tujuan pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai. Bima juga mengingatkan perlunya pengawasan, terlebih besarnya gelontoran dana untuk bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Juga berbarengan waktunya dengan persiapan menuju pilkada. Pemerintah kan sudah ada program seperti PKH, kemudian Kartu Prakerja. Nah, Kartu Prakerja ini kan juga penerimanya bisa pengusaha mikro. Tapi kenapa ini tidak dioptimalkan dulu? Jadi jangan sampai nanti tumpang tindih. Yang berikutnya lagi juga terkait dengan pendataan. Ya, pendataan ini jangan sampai mengulang kasus Kartu Prakerja, di mana datanya kemudian belum terintegrasi sehingga yang harusnya dapat berhak itu justru salah sasaran. Nah, ini jangan terjadi di bantuan-bantuan lainnya. Yang kita melihat ya, yang harus dipantau adalah bagaimana sekarang ini bantuan sosial jumlahnya besar ya, dari total 695 triliun itu sebagian digunakan untuk bansos, ada kurang lebih 8-9 jenis bansos. Nah, ini justru akan rawan dimanfaatkan gitu menjelang pilkada karena pendapatan dari partai, pendapatan dari calon pilkada sebelumnya banyak pengusaha yang nyumbang misalnya begitu ya, tapi di tengah situasi pandemi kan penurunan nih, maka mereka mencari sumber-sumber lain
Nah ini harus diawasi betul, jangan sampai ini menjadi lahan basah untuk pendanaan ilegal ya, atau pendanaan gelap untuk calon yang maju pilkada. Sementara itu, pakar kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan stimulus usaha modal kerja kepada ibu rumah tangga khususnya karyawan yang terkena PHK adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Meski demikian, Agus Pambagio meragukan penyaluran bantuan tersebut akan tepat sasaran. Jadi yang bawah memang belum bergerak ini. Dulu ide kita semua, bawah kasih tunai, mereka belanja, kemudian perusahaan dikasih tambahan karena resesi ini, apa yang mereka perlukan itu ditambah oleh negara. Jadi dia tidak mem-PHK. Nah itu tapi kan tidak dikerjakan. Nah sekarang masuk kepada tunai 2 juta untuk perempuan katanya kan. Nah, persoalannya adalah data. Kita ini datanya masih belum beres. Gak pernah diberes-beresin. Gue udah 6 presiden nih ngurusin data ini nggak beres-beres. Karena apa? Dari data itulah mudah dimanipulasi. Ya. Dan ini semua juga dapat bagian nanti partai apa ngerjain apa, partai apa ngerjain apa. Jadi menurut saya programnya itu bagus, yang 2 juta dan sebagainya itu memang itu yang saya maksud dulu supaya di bawah itu bergerak. Diketahui akibat pandemi COVID-19 seluruh sektor perekonomian terdampak. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi pun melambat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana syarat agar ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro mendapatkan uang tunai dari pemerintah? Bersama kami telah bergabung, yakni Deputi Bidang Ekonomi Mikro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Bapak Iskandar Simorangkir, kemudian Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki yang nanti akan juga bergabung, serta pengamat ekonom, ada Bapak Muhammad Iksan Mojo. Assalamualaikum, selamat petang Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Andro sama... Iya. Baik, kita ke Pak Iskandar langsung Pak. Kita ingin tahu Pak dengan jelas bagaimana skemanya. 2 juta ini untuk ibu rumah tangga, kemudian 2,4 untuk UMKM, atau bagaimana Pak kejelasannya? Jadi saya pikir ini ada salah persepsi ya. Tadi baru diputuskan yang namanya KUR Super Mikro. Jadi bukan nggak ada bantuan tunai 2 juta untuk rumah tangga. Yang ada kan bantuan produktif usaha mikro itu untuk semua yang usaha mikro yang seperti dikembangkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM tadi. Jadi skemanya gini Mas, jadi nggak ada yang bantuan tunai itu. Ini mekanismenya sama seperti KUR mikro, ya. Jadi skemanya itu sama dengan KUR. KUR itu kan dibagi 3 sebelumnya. KUR mikro, KUR kecil, sama KUR TKI. Kalau KUR mikro kan sampai 50 juta. Nah, sekarang ini diciptakan skema baru. KUR sampai dengan 10 juta itu ditujukan untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang melakukan usaha. Jadi ini bisnis to bisnis. Jadi on top. Jadi skemanya kayak gini. Paling dasar itu kan nanti bantuan produktif usaha mikro. Dia udah berkembang, ya, membutuhkan modal kerja yang besar untuk bergerak. Itu banyak. Sebagai contoh saya ingin ceritakan Nyonya Waitima di Pulau Wagea di Papua Barat. Dia tuh dapat 6 juta untuk buat nasi bambu ya, nasi bambu. Itu bisa dia menghidupi 3 anaknya, bahkan menyekolahkan anaknya kuliah di Sulawesi. Nanti pola-pola seperti ini. Jadi ini bukan bantuan tunai, ini adalah B2B, business to business. Jadi nggak ada permasalahan data nanti dicari oleh bank itu sendiri. Jadi ini seperti saya cerita tadi yang Nyonya Waitima itu di Pulau Wageo, ya. Jadi modelnya kayak gitu. Ini bukan data dikasih, enggak. Ini persepsi yang salah. Bunganya itu 0% sampai 31 Desember tahun ini. Bunganya 0%, maksimum plafon 10 juta, tidak ada agunannya. Kenapa tidak ada agunan? Karena udah di-cover, penjaminannya dibayar oleh pemerintah dengan porsi 70% oleh penjamin, Askrindo dan Jamskrindo, 30% oleh bank sendiri. Jadi ini membudayakan bagaimana berusaha. Ini bukan charity, ya. Jadi jangan salah persepsi yang bantuan tunai.
Nanti sampai dengan 10 juta, tergantung nanti biayanya. Bisa 2 juta, bisa 3 juta modal kerjanya. Ya, jadi bukan bantuan tunai yang baru diluncurkan ini dengan bunga 0% sampai dengan 10 juta tanpa agunan adalah pure business to business. Jadi bank sendiri yang cari data. Ya, jadi kalau dia eligible, ya dia berikan. Seperti contoh sekarang kan udah 5 juta lebih yang mendaftarkan prakerja. Itu nanti dia mau berusaha sepanjang ada pendamping, kemudian dia anggota kelompok usaha, dia bisa mengajukan kepada bank. Jadi mekanismenya nanti diseleksi oleh bank. Ini kan udah terjadi di KUR sekarang. Udah ada 12 juta penerima KUR. Ini yang real ini. Jadi kita menciptakan sistem insentif yang berdasarkan bisnis, sehingga ini dijalankan bisnis to bisnis, bukan memberikan charity. Ini yang saya sampaikan. Oke, saya ingin ke Pak Menteri. Pak Menteri, sejauh ini apa saja yang menjadi syarat agar bantuan ini bisa dirasakan rakyat kecil? Ini pertanyaannya kan siapa nih? Pak Menteri. Halo Pak Menteri. Halo ya, baik. Pak Menteri, apa saja syarat yang bisa dipenuhi untuk rakyat kecil mendapatkan bantuan ini? Mungkin saya mau menjelaskan dulu ya, yang kita akan sebentar lagi kita luncurkan, yaitu Banpres produktif untuk usaha mikro. Target kita 12 juta unit usaha mikro, masing-masing mendapatkan hibah modal kerja 2,4 juta rupiah. Nah, ini memang khusus untuk usaha mikro yang selama ini belum pernah mendapatkan pinjaman atau sedang menerima pinjaman dari perbankan. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk membantu UMKM yang punya masalah pembiayaan di tengah pandemi COVID. Dan kita juga nanti ingin dorong mereka juga untuk tumbuh berkembang. Tadi saya kira Pak Iskandar sudah menyampaikan, dari penerima Banpres produktif ini akan diikutkan juga di dalam diteruskan dengan KUR yang 0%. Nah, jadi ini saya kira akan sangat membantu UMKM untuk bisa tumbuh. Ya. Pak Teten, kalau yang untuk dana hibah Pak, kan ini kami perlu juga penjelasan secara detail. Apakah ini bentuknya ada bunga 0% tadi, atau murni hibah tanpa pengembalian sama sekali Pak Teten? Ya, kalau yang Banpres, karena ini sifatnya bantuan pemerintah untuk membantu permodalan usaha mikro yang unbankable, ini memang tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Ya, ini betul-betul hibah. Nah, ini karena disadari bahwa saat ini kegiatan usaha itu menurun, ya kalau ditawarkan pembiayaan kan banyak yang nggak mau ngambil karena ada resiko harus mengembalikan. Jadi ini memang saya kira bersifat sementara dan nanti akan disusul dengan KUR, ya. Ini kan hanya berlaku hanya sekali. Nah, itu ini berbeda dengan bansos. Kalau bansos memang membantu orang yang prasejahtera, gitu, kelompok miskin. Ini yang dibantu adalah akan direalisasi dan jumlah uangnya berapa Pak? Total sekarang baru 22,1 triliun, tapi ini kan bisa kita evaluasi untuk dikembangkan lebih lanjut. Pak Teten, dengan anggaran 2,2 triliun rupiah hanya diberikan begitu saja tanpa pengembalian, pengawasannya bagaimana Pak, sehingga memang itu dijalankan untuk usaha bukan untuk kepentingan pribadi Pak Teten? Ya, tentu kita ingin ya di pendataan tentu di awal kita teliti betul yang menerima ini betul-betul adalah pelaku usaha. Nah, ini saya kira banyak sekali data yang kita akan jemput selain di perbankan, di koperasi, juga usulan dari daerah-daerah. Ada juga dari BPR, ya, dari BPD,
Saya kira kita optimis lah. Saat ini kita sudah masuk data 9 juta dan sudah kita cleansing sekitar selesai 5 juta. Jadi nanti kalau Pak Presiden di pertengahan Agustus ini mau melaunching, ini kita udah siap. Ya. Oke, Pak Menteri, sejauh ini pembagiannya terhadap pelaku usaha yang seperti apa? Ini usaha mikro yang kita usahakan agar memang betul-betul ada pemerataan secara proporsional di setiap daerah. Ya. Baik, kalau untuk pelaku usahanya sendiri Pak, secara rata-rata baik itu batas bawah maupun batas maksimal Pak, mendapatkan berapa per pelaku usaha? Tadi sudah saya sampaikan, ini kita pukul rata karena usaha mikro, ini 2,4 juta setiap pelaku usaha. Oke, akan ada berapa kucuran dana ini untuk pelaku usaha? 22 triliun alokasi yang tahap pertama ini. Baik, Pak Teten, kalau seandainya kami sudah bergerak pada bidang usaha mikro, Pak, bagaimana prosedur atau mekanisme agar kami bisa mendapatkan dana 2,4 juta rupiah tersebut, Bapak? Ya, sekarang kami sudah melakukan pendataan, kami jemput data tadi dari daerah-daerah sudah mulai mengirim ke kami, lalu juga ada data dari PNM di program Mekar dan Umi, di mana mereka selama ini adalah usaha mikro, lalu juga dari data perbankan banyak pelaku usaha mikro yang sudah memiliki rekening, tapi mereka belum pernah punya pinjaman atau saldo tabungannya 2 juta misalnya. Nah, nanti memang ini akan ditransfer langsung ke yang bersangkutan. Kalau mereka belum punya rekening, mereka akan kita buatkan rekening. Mereka harus membuat rekening dulu. Ya, sehingga nanti tidak akan ada terjadi lagi ini ditransfer ketika orangnya sudah meninggal misalnya. Ini betul-betul nanti kita akan datanya kita akan cross check karena yang bersangkutan harus membuat rekening. Oke, saya ingin ke Mas Iksan Mojo, bagaimana dengan adanya stimulus ekonomi ini dengan menopang ataupun bisa meningkatkan ekonomi kita? Tapi dijawabnya nanti usai jeda, Kabar Petang segera kembali.